Selamat pagi, kawan muda Indonesia. Kita ketemu lagi dalam kanal Politik Itu Indah, satu kanal yang akan membahas perihal eh, konsepsi dan praktek-praktek politik itu indah di masyarakat yang diinisiasi oleh Ristra GP, Lembaga Strategi Gerak Pembangunan, yaitu satu lembaga penguatan demokrasi untuk kesejahteraan bersama. Nah, pada episode ini kita akan membahas perihal kepemimpinan dalam politik itu indah. Masih kita bersama narasumber Mas Warsito LW. Jadi kemarin sudah kita bahas mengenai soal bagaimana konsepsi politik itu indah, kemudian keterlibatan warga, dan hari ini kita akan membicarakan tentang kepemimpinan. Selamat pagi, Mas War. Selamat pagi, Sehat, Mas? Daniel. Alhamdulillah, Iya, bagus ini. iya. Eh, Kawan muda Indonesia, Mas Warsito pada hari ini akan menyampaikan soal kepemimpinan di politik itu indah. Mas, Ah, bagaimana sih dalam politik itu indah? Kepemimpinan itu macam kayak apa? Karena dalam proses politik itu indah tentu ada kepemimpinan di sana. Kira-kira bagaimana sebenarnya politik apa kepemimpinan dalam politik itu indah? Ya, Monggo, Mas. ya sebelum bicara soal pemimpin itu pemimpin dalam konteks politik itu indah, pemimpin secara keseluruhan itu harus kontekstual. Ya, Ya, pemimpin itu macam-macam. ya, Ada pemimpin di zaman yang urgent, ya, jadi dia harus otoriter. ya, Pemimpin yang apa dalam apa ada situasi bencana alam, ya, dia harus mempunyai sikap ya, tertentu. Nah, pemimpin yang dalam konteks politik itu indah, juga ada koridornya, juga ada koridor. Nah, salah satu koridor yang penting adalah pertama, pemimpin itu harus bisa menyelesaikan problem yang ada di dalam masyarakat. Satu, cukup? Tidak. Karena menyelesaikan problem, kemudian membuat problem baru, itu belum indah. Jadi, menyelesaikan problem masyarakat tanpa membuat problem yang baru. Yang kedua, menyelesaikan problem dengan mempertahankan capaian masyarakat yang baik yang sudah ada. Jadi kalau kemudian merubah capaian baik masyarakat, ya belum indah karena menyelesaikan problem, tapi capaian-capaian baik masyarakat jadi berubah lebih jelek. Cukup belum. Yang ketiga, dia harus memajukan masyarakat. Jadi kalau tidak merubah tetap saja bosan masyarakat karena sifat manusia itu dinamis dan pengen maju ya, terus gitu. ya. Jadi dia harus memajukan masyarakat. Memajukan masyarakat itu pemimpin baru bisa dan indah. Jadi kalau menyelesaikan saja belum cukup, kemudian mempertajamnya pun, kemudian memajukan masyarakat cukup belum. Nah, memajukannya ke arah mana? Nah, prinsip dasarnya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang terus-menerus dan berkelanjutan. Jadi memajukan masyarakat itu dalam rangka itu. Jadi memajukan meningkatkan kualitas hidup itu dulunya yang hidupnya rumahnya itu dari atap rumbia Ya, menjadi atap genting. ya. Makanya dulu apa adanya ngambil di alam, kemudian Hmm, jadi bercocok tanam, hmm, terus kemudian jadi makanan yang kemudian diproduksi massal hmm, karena banyak dengan pestisida, kemudian tidak dengan hmm, organik. Dan hmm, dulu jalan kaki, kemudian naik hmm, sepeda, hmm, naik motor gitu. Nah, itu peningkatan kualitas hidup. Juga dalam sosial itu kualitas hidup. hmm, Dulu itu kalau orang berkelahi itu ya berkelahi aja. hmm, Nah, sekarang nggak bisa orang berkelahi aja. Harus hmm. ada aturannya, harus ada etikanya. Jadi inilah peran-peran pemimpin untuk menyelesaikan problem masyarakat, untuk mempertahankan capaian bagus masyarakat, untuk memajukan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara terus-menerus dan berkelanjutan. Oke, jadi eh, menyelesaikan problem tanpa membuat problem baru, mempertahankan capaian yang sudah ada, kemudian tadi memajukan masyarakat, dan yang utama adalah meningkatkan kualitas masyarakat yang terus-menerus dan berkelanjutan.
untuk itu, Mas, Hmm, untuk mencapai itu, hmm. jadi pemimpin macam kayak apa? Ya, Kan tidak semuanya orang bisa kemudian memenuhi itu gitu ya. iya. Nah, oleh karena itu, syarat itu selalu juga harus kontekstual, Hmm, tergantung di mana dia. ya. Kalau di Jerman pemimpin yang politik itu rendah itu beda dengan di Indonesia Hmm, atau di Cina atau hmm, di negara-negara lain ya. ya. Harus kontekstual sesuai Hmm, dengan apa kondisi masyarakatnya, kebudayaan dan lain sebagainya. Jadi kalau di Indonesia itu syarat menjadi pemimpin baik yang bisa menyelesaikan problem, ya. mempertahankan capaian bagus, memajukan dan menggawankan itu adalah pertama dia harus pintar dulu. Hmm, Dia pintar itu Kakak Turgen mempunyai kompetensi akademik. ya. Kompetensi. Jadi kalau nggak pinter, dia tidak jadi pemimpin yang berbasis pada politik itu indah. Ya. Ya, kol-kolan lah kira-kira Ya. begitu ya. Jadi dia harus pintar. Pintar itu artinya apa? Dia mampu mengenali masyarakatnya. Dia mampu mengenali macam-macam masyarakatnya. Dia yang dipimpinnya. Ya. Gitu. Dia mampu mengenali potensi yang ada. Dia mampu mengenali problem-problem pokoknya. Ya. Dia mengenali solusi-solusinya. Mempunyai visi dan mampu membuat analisis dan lain sebagainya. Buat perencanaan, pelaksanaan. Jadi itu, tapi pintar saja tidak cukup. Karena masyarakat kita ini masyarakat yang, eee relasi manusianya masih berbasis, hati, Ya. masih berbasis emosional, ya. Tidak hanya sekedar rasional, Hmm. Rosok. rasa. Ya. Jadi, kompetensi sosial menjadi penting. Ya. Dia harus mengenali antara, orang, yang dipimpinnya itu dia petani Ya. dengan nelayan berbeda. Dengan pegawai negeri beda dengan itu. Jadi mengenali itu, mengenali potensinya masing-masing bisa. Bagaimana itu macam-macam orang di dalam pimpinan itu bisa dikonsolidasikan dan disinergikan sehingga mampu tadi mencapai menyelesaikan problem bersama-sama, kemudian mempertahankan apa yang ada, memajukan masyarakat dan kemudian meningkatkan tersebut. Jadi bersama-sama. Hmm. Jadi pemimpin tidak bisa sendiri. Hmm. Jadi dia mengenali potensi. Oleh karena itu kompetensi sosial jadi penting. Ya. Jadi pinter, Ya. kompetensi akademik, kemudian kompetensi sosial. Kompetensi. Yang ketiga yang paling penting di Indonesia ini adalah pemimpin yang baik dalam konteks itu indah adalah mempunyai integritas. Nah, integritas itu kuncinya di aturan tidak ada. Yang bisa mengeklaim adalah dirinya sendiri. Jadi dengan etika, ya, kalau gitu kan, apa, jadi memang tidak diatur, tapi Ya. etikanya saya tidak bisa, Ya. ya, tidak boleh. Ya. Karena, apa, di balik ide-idenya dia punya ide dan agenda, kayak Ya. gitu. Saya mengatakan pada masyarakat gini, nanti saya dapat ini. Bedanya ya. Ya, itu nggak bisa. Jadi dia oleh karena itu, dalam integritas unsur yang paling penting adalah pertama jujur. Jadi kalau nggak ada jujur, pasti nggak punya integritas. Tapi jujur saja tidak cukup. Ya, dia harus berani. Karena kalau jujur, diem saja, Ya. ya nggak jadi apa-apa. Dia harus berani ngambil keputusan, berani mengambil resiko. Karena kalau enggak, ya dipimpinnya bagaimana? Ya. Kalau pertimbangan terus Ya. nggak ada kemajuan. Oleh karena itu berani ngambil resiko. Nah, cukup? Ya tidak. Kalau beraninya ngawur, Ya. ya tidak bisa. Umpamanya, oh, oke, untuk menjerahkan orang itu dipukulin aja lah. Terus dikatakan jujur, aku tidak pukulin orang gitu supaya dia jerah. Ya jujur, tetapi berani, Ya. tapi itu tidak ada. Nah, jadi dia harus bertanggung jawab. Hmm. Jadi ketika apa yang dia lakukan, dia bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya, kepada masyarakat yang di bawah kepemimpinannya. Sehingga, dia, harus, bertanggung jawab. Jadi jujur, berani, bertanggung jawab. Dan yang paling penting terakhir adalah berpihak kepada Hmm. Ya. yang lemah dan tidak berdaya. Karena ini penting. Kalau berpihak kepada orang yang punya uang, mereka punya peluang macam-macam. Jadi nggak usah diperbiayai, mereka udah cari jalannya sendiri dan tinggal ngatur aja mendinamisir. Tapi kalau yang lemah tidak berdaya, tidak diperpihaki, dia nggak bisa bergerak. Oleh karena itu harus ke sana. Nah, itu baru
pemimpin yang mempunyai integritas. Jadi kalau dia jujur, berani, bertanggung jawab, dan berpihak kepada yang punya duit, dia nggak punya integritas. Ya. Atau yang punya kuasa, dia harus berpihak. Tapi harus dikasih embel-embel belakangnya tanpa anti yang yang lain. kuat, Hmm. tanpa anti yang besar. Gitu. Jadi berpihak pada yang kecil tanpa anti yang besar, tanpa anti yang kuat. Sehingga kalau perlu yang kuat itu diajak membela yang lemah dan tidak percaya. Oke, kawan muda. Jadi bagaimana pemimpin berdiri politik itu indah, kemudian syarat menjadi pemimpin. Nah, ini kayaknya jadi penting juga bagi kawan muda Indonesia. Nah, setelah semuanya itu kan syarat-syarat dan kemudian bagaimana sih pemimpin itu. Nah, terus masyarakat ini gimana? Bagaimana cara mereka minimal bagaimana menentukan dan memilih pemimpin dalam sistem demokrasi kita yang hari ini? Gimana itu? Ya, di dalam sistem demokrasi, pemimpin itu dipilih oleh rakyat, Ya, oleh masyarakat ya, yang ada di wilayahnya ya. yang dipimpinnya. Hmm. Nah, di sini prosedur pemilihannya menjadi penting. Hmm. Nah, dalam konteks pemilihan pemimpin di Indonesia, pilpres, Ya, ya, pilkada, yang ya, lain-lain, itu selama ini asumsinya pemilu itu atau pilkada itu instrumennya calon ya, ya, untuk mendapatkan pemilih. ya, Sehingga calon ya. berbusa-busa untuk menjanji Berbuat apa macam-macam, saja. berbuat apa saja untuk biar dapat suara. Ya, ya, Ya. ya, Nah, ini yang terjadi sekarang. ya, ya, Sesungguhnya di dalam demokrasi, eh, pemilu atau pilkada itu atau pileg itu adalah instrumennya rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik ya, bagi rakyat itu sendiri. ya, Jadi ini instrumennya rakyat. ya, Oleh karena itu, dia rakyat harus menentukan pilihannya, ya, pemimpinnya. ya, Karena itu apa rakyat menentukan, maka tidak bisa instan. Pemimpin itu jadi begitu ya, saja. ya, Tiba-tiba karena hmm, punya duit, ya, bayar, terus jadi calon pemimpin dan dipilih. ya, Nah, itu pasti belum menjadi politik itu indah karena itu apa biasanya dengan instan kayak gitu agak meleset dari itu. ya, Nih, oleh karena itu pemimpin itu harus disiapkan oleh ya, masyarakat jauh-jauh hari ya, mulai pemuda mulai disiapkan. hmm, Oleh karena itu tadi, disiapkan itu dididik menjadi kompetensi akademiknya ya, tinggi, ya, kemudian kompetensi sosialnya, dalam dan ya, kuat, kemudian integritasnya. Sehingga itu disiapkan pelan-pelan dalam masyarakat, di sekolahan, dalam masyarakat, dan di rumah, gitu. Sehingga nanti, orang satu wilayah itu, atau apakah wilayah itu namanya negara atau ya, provinsi atau kabupaten atau ini, itu tahu pemimpin yang terbaik itu mana. Nah, karena karakter masyarakatnya banyak tidak tidak tunggal, maka boleh ada satu dua pemimpin yang disiapkan. ya, Kelompok ini menyiapkan pemimpin yang sini, ya, kelompok itu menyiapkan itu. Nah, dalam pilkada itulah kemudian dipilih secara demokratis. hmm, Tidak boleh pakai akal-akalan, tidak ya, boleh pakai kekuatan dan tidak boleh pakai duit. ya. Gitu ya. Termasuk di dalamnya dalam konteks penyiapan tadi melalui partai politik. Tentu, Ya, karena dalam sistem demokrasi yang kita anut, itu ya partai politik menjadi pegang peran penting. ya, Jadi seluruh rekrutmen eh, calon-calon pemilih itu melalui partai politik. ya, Ya, jadi ya, dia kecuali menjadi kepala daerah bisa langsung ya, itu ya, apa mulai tahun ya, 2025. Tapi selebihnya lewat partai politik. Nah, oleh karena itu masyarakat atau rakyat itu menyiapkan apa, ya, calon-calon pemimpin itu kemudian pelan-pelan didorong ke partai ya. politik, Atau ditawarkan ditawarkan ke partai politik. ya, Atau orang-orang di dalam partai politik itu yang masyarakat partai itu nyari ya, bersama-sama masyarakat. ya, Sehingga nanti kepilih. Jadi ini proses karena kecuali pilkada ya semua harus lewat partai politik. ya, ya, Jadi harus rakyat di wilayah itu harus bekerja sama dengan partai politik dan partai politik harus membuka ruang ya, ya, adanya calon-calon yang baik ya. untuk rakyat. Paling tidak masyarakat sudah menyiapkan, sudah punya calon-calon yang bagus sebagai pemimpin. Ya, Sehingga ketika partai politik membutuhkan
calon pemimpin ini ada tersedia. Ya. Ya, Nah, kalau partai politik ngambil yang tidak terbaik untuk rakyat, hmm, dia konsekuensinya tidak dipilih. ya, Oleh karena itu partai politik akan berusaha menampilkan calon-calon yang terbaik untuk rakyat. oke. Tadi syarat sudah. Kemudian prosedurnya macam kayak apa? Bagaimana menentukan apa, menyiapkan calonnya, kemudian apa pemilih dalam pemilu misalnya. Nah, seringkali nih kawan-kawan saya banyak yang kalau ngomongnya, Mas, siapa saja yang jadi biasa saja." Kan gitu misalnya. Engkau nanti dipilih juga melakukan hal yang sama. Bagaimana Mas menjawab ini? Bagaimana kemudian masyarakat bisa memastikan bahwa pemimpin yang terpilih itu adalah sesuai dengan kehendak rakyat? Iya, Nah, ini jadi penting ya. iya, iya, betul. Karena Iya, seperti yang apa podcast kita terdahulu iya, bahwa negara bahwa dunia itu milik warga dunia, iya, negara itu milik warga Indonesia, iya, warga Indonesia, iya, provinsi Jawa Tengah milik warga iya, Jawa Tengah dan lain sebagainya. iya, Jadi milik warga. Oleh karena itu tidak sekedar memilih calon yang baik, tetapi juga mengawal iya, ketika sudah dipilih. iya, Karena namanya manusia itu bisa kilaf, hmm, kekuasaan itu enak, iya, dan ketika tidak dikontrol, dia akan potensi yang iya, disalahgunakan akan gede. Oleh karena itu, kontrol masyarakat menjadi penting. iya, Kontrol itu tidak mekanismenya tidak kontrol bisa melalui media, bisa melalui apa berbagai forum iya, apa sarasean macam-macam iya, ada forum termasuk demonstrasi itu iya. bagian Jadi mekanisme dari ya, mekanisme pengawalan. kontrol Ya, gitu. Nah, tapi juga kontrol itu ikut terlibat aktif dalam merumuskan kebijakan atau menentukan arah pembangunan ya, gitu. ya, Jadi kontrolnya tidak di jalan saja, tidak ya, di ini tapi juga intensif. ya, Karena sering apa ketika masyarakat tidak mendampingi langsung, program-programnya lari ke ya, tempat lain ya, gitu. Oleh ya, karena itu dikawal ya, dalam pemimpin dalam membuat kebijakan dan untuk arah pembangunan itu dikawal. Tapi tidak diintervensi tiap hari nggak mungkin. ya, Tapi ada mekanisme ya, yang dibuat dan ya, kemudian pemimpin juga memberi ruang itu ya, agar masyarakat bisa terlibat aktif ya, dalam ikut menentukan kebijakan dan arah pembangunan. Jadi ya, keterlibatan aktif jadi penting. Jadi ya, tidak cukup hanya memilih, ya, menyiapkan berarti untuk memilih itu iya, disiapkan besok, ya, sejak ya, sedini mungkin, ya, kemudian dipilih ya, dan setelah dipilih kemudian dikawal. ya, Dikawal itu artinya dikontrol dan kemudian ikut terlibat aktif dan kemudian juga memonitor ya. dan mengevaluasi sehingga nanti ada perbaikan-perbaikan. Hmm. Termasuk kanal-kanal kalau di hari ini kita mengenal Muslimbank dan lain sebagainya itu yang bisa. Ya, itu penting sekali musrenbang itu bisa kalau sekedar sekedar diadakan ya biasanya begitu Ya, musrenbang ya, pokoknya hadir, jadi, absen, ya, selesai. ya, Nah, ini nggak bisa ya, harus karena keterlibatan dilibatkan. aktif itu tidak hanya datang duduk, Ya, diam. dia harus Dia speak up. harus aktif Ya, menyuarakan ya, aspirasinya ya, sehingga didengar banyak. Nah, ya, tugasnya pemimpin ketika aspirasi banyak itu membalance ya, mana yang menjadi prioritas ya, untuk terbaiknya. Disepakati di situ. Ini prioritas mah. Ada yang satu minta jembatan, yang satu minta sekolahan, yang satu minta pasar, yang satu minta irigasi, semata macam itu. Nah, pemimpin di situ membawa kesepakatan. Mana ini yang penting ini ya, dulu. prioritas. Tahun ini besar dulu atau exam itu disepakati gitu. Kalau belum sepakat dicari lagi, gitu, diturunkan lagi begitu. Nah, itulah peran pemimpin. Jadi tidak aku punya punya program pasar gitu. Ya, Tiba-tiba pasar semua di seluruh wilayahnya, ya enggak, masyarakatnya di sini butuh pasar, di situ butuh irigasi, butuh macam-macam. Nah, itulah arti penting pemimpin yang tadi ya, mau menyelesaikan problem ya, masyarakat dan masyarakatnya berbeda-beda ya, ya. antar satu daerah dengan Kebutuhannya daerah. macam-macam. Kebutuhannya macam-macam. Ya, Nah, oleh karena itu menjadi pemimpin bukan persoalan gampang. ya, ya, Dia harus tadi, harus pintar, dia harus punya keterampilan jelas ya. sosial supaya dia tahu mana kepentingan mana yang mendahulukan kepentingan, mana yang sering memaksa, begitu dia ngerti Ya, dan bagaimana memanage itu. ya, Nah, itu oleh karena itu menjadi pemimpin bukanlah persoalan gampang, tapi bukan berarti nggak bisa, bisa. Nah, oke.
kawan muda Indonesia, tadi Mas Warsito sudah menyampaikan perihal kepemimpinan dalam politik itu indah. Jadi bagaimana syarat jadi pemimpin itu, kemudian bagaimana menyiapkan kepemimpinan dari masyarakat sehingga eh, bisa apa menentukan pemimpin yang terbaik untuk masyarakat. Kemudian yang penting tidak hanya menyiapkan kemudian memilih, tetapi juga harus ada keterlibatan aktif ikut mengawal. Nah, pemimpin ini jadi penting karena kawan muda ini mau tidak mau pasti akan menjadi pemimpin. Secara apa nggak tahu apakah pemimpin di keluarga, pemimpin di RT, RW, atau apapun, tetapi bahwa generasi muda ini pastilah nantinya akan menjadi pemimpin. Nah, untuk yang terakhir, Mas War, ada yang mau disampaikan ke kawan muda agar lebih, bagaimana kawan muda ini lebih semangat untuk menyiapkan dirinya paling tidak, atau menyiapkan siapapun agar menjadi pemimpin yang terbaik. Ya, Monggo. yang pertama karena konteksnya pemimpin, pemimpin harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada generasi muda Ya, untuk mengembangkan diri secara maksimal. Karena tantangan generasi muda pasti akan lebih berat daripada hari ini. Jadi semakin hari tantangannya semakin berat dan persoalan semakin kompleks. ya, Oleh ya, karena itu butuh persiapan-persiapan. Jadi pertama, gitu. Yang kedua, masyarakat juga harus terbuka. ya, Kita harus sadar bahwa seperti Mas Daniel tadi bilang, kita suka atau disuka, mau tidak mau, mereka nanti yang akan menggantikan kita. ya, Ya. ya, Jadi kalau kita tidak siapkan dengan baik, mereka nanti ngurus negaranya atau ngurus wilayahnya tidak baik, ya, sehingga kita yang sengsara sendiri. ya, Ya. ya, Tetapi kalau kita persiapkan dengan baik, dengan minimal tiga tadi, kompetensi akademiknya, kompetensi sosial, dan integritasnya baik, maka mereka akan mengelola eh, negara, daerah, ya, atau desa ya, itu dengan baik sehingga kita ya, generasi tua yang sudah duyuk-duyuk ya, itu bisa menikmati hidup lebih ya, bagus. Gitu. Jadi ya. itu penting sekali. Jadi eh, pemimpin karena ini mungkinnya dulu memberi ruang Oh, ya. karena ada fasilitas negara itu, Ya, kemudian ada sekolah, ada hmm, macam-macam ya, formal. Kalau yang kompeten sosial itu di masyarakat, jadi harus hmm, berarti berorganisasi, disiapkan berorganisasi, Karang Taruna, seperti organisasi mahasiswa, ya, OSIS dan lain sebagainya itu mengasah ke kompetensi sosialnya, ya, gitu. Dan di rumah itu dilatih integritasnya. Gitu. Jadi di pemerintah, di pemimpin, kemudian di sekolah formal, di masyarakat, dan kemudian di rumah. ya, Jadi supaya pemimpin betul-betul sudah teruji. ya, Kira-kira ya. begitu. Ya. Terima kasih kawan muda Indonesia. Eh, itu tadi eh, apa kita membahas soal kepemimpinan yang sekali lagi saya sampaikan bahwa mau tidak mau, siap tidak siap, kawan muda semuanya nanti akan menjadi pemimpin. Maka harus disiapkan sejak lama. Terima kasih. Tetap stay di kanal Politik Itu Indah. Kita akan bahas banyak hal perihal konsepsi dan praktek-praktek politik itu indah di masyarakat. Selamat pagi.